Di sini kami akan menjelaskan materi tentang harga pokok proses aliran biaya rata-rata tertimbang. Yang pertama ada definisi dan perbedaan dengan job order costing. Harga pokok proses adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan perusahaan dengan produksi massa. Bedanya dengan job order costing, kalau job order costing, sistem biaya yang digunakan ketika produk yang dihasilkan berbeda-beda. Biaya dihitung per pesanan, contohnya pada percetakan undangan. Sedangkan proses costing, sistem biaya yang digunakan ketika produk yang dihasilkan bersifat massal dan homogen atau seragam. Biaya dihitung apartemen per periode, contohnya pada pabrik sabun, semen, plastik. Yang selanjutnya ada karakteristik sistem harga pokok proses. Yang pertama ada produk yang dihasilkan dalam suatu departemen bersifat homogen, yaitu sumber daya yang dikonsumsi setiap unit produk sama. Yang kedua ada proses produksi bersifat kontinu atau berkelanjutan. Yang ketiga tujuan produksi untuk mengisi sediaan atau disebut metode produksi massa. Yang keempat kegiatan produksi yang dapat dilakukan melalui beberapa departemen sebelum ditransfer ke gudang barang jadi. Yang kelima, setiap departemen produksi membuat laporan harga pokok produksi pada akhir periode, misalnya bulan atau triwulan. Yang keenam, ada biaya produksi dibebankan secara periodik per departemen produksi, misalnya setiap bulan. Yang selanjutnya, biaya per unit produk dihitung dengan membagi total biaya yang dibebankan dengan total unit yang diproduksi oleh departemen tersebut. Yang selanjutnya ada aliran fisik produksi. Aliran fisik produk terdiri atas 3 pola aliran, yaitu berurutan, paralel, dan selektif. Yang pertama ada aliran produk berurutan. Produk melewati tahapan proses yang sama secara urut dari awal hingga selesai. Contohnya pada produksi roti, dari percampuran adonan, percetakan, lalu pembakaran. Nah, yang selanjutnya ada aliran produk paralel. Komponen produk dikerjakan secara bersamaan di departemen berbeda, lalu dirakit jadi satu di akhir. Contohnya pada produksi mobil, rangka, mesin, dan modi dibuat terpisah lalu disatukan di departemen perakitan. Yang terakhir ada aliran produk selektif. Produk diproses melalui jalur berbeda tergantung jenis akhir yang diinginkan. Contohnya pada industri daging, sebagian diproses jadi kornet, sebagian jadi sosis, dan sebagian lagi jadi daging asap. Selanjutnya yaitu komponen biaya produksi dan pencatatannya. Yang A. Biaya bahan baku. Secara periodik, misal setiap bulan dihitung total biaya bahan baku yang digunakan oleh setiap departemen. Contoh, Januari 2007, Departemen A dan Departemen B memakai bahan baku masing-masing sebesar 350.000 dan 175.000. Jurnal pemakaian bahan. Barang dalam proses Departemen A 350.000, barang dalam proses Departemen 175.000, bahan baku 525.000. Selanjutnya yang B, biaya tenaga kerja. Setiap bulan dihitung total biaya tenaga kerja yang didistribusikan ke setiap departemen. Contoh, Januari 2007, 15 karyawan Departemen A bekerja 25 hari dan 10 karyawan Departemen B bekerja 25 hari. Tarif upah karyawan di kedua departemen sebesar 5.000 per hari. Jurnal distribusi tenaga kerja. Barang dalam proses Departemen A 1.875.000, barang dalam proses Departemen B 1.250.000. Gaji dan upah 3.125.000. Berikutnya yang C, biaya overhead pabrik. 1. BOP. Sesungguhnya pengendalian overhead pabrik. BOP dicatat dan digolongkan menurut departemen untuk merancang dan pengendalian biaya. Contoh, Januari 2007 terjadi biaya listrik 200.000, biaya air 125.000, dan biaya telepon 115.000. Biaya depresiasi mesin pabrik 165.000, biaya bahan penolong 175.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 200. Jurnal BOP sesungguhnya. Pengendali overhead pabrik.
980.000, biaya listrik 200, biaya air 125.000, biaya nelpon 115.000, biaya depresiasi mesin 165.000, biaya bahan penolong 175.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 200.000. Yang kedua, BOP dibebankan ke setiap departemen produksi pada akhir periode. Jumlah BOP dibebankan dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang telah ditetapkan dengan jumlah sesungguhnya dari dasar pembebanan yang digunakan di setiap departemen produksi. Contohnya, tarif BOP dibebankan 1.000 per jam mesin pada departemen A dan 1.250.000 per jam tenaga kerja langsung pada departemen B. Selama Januari 2007, departemen A menggunakan 500 jam mesin dan departemen B 600 jam tenaga kerja langsung. Jurnal BOP dibebankan barang dalam proses departemen A 500.000, barang dalam proses departemen B 750.000. BOP dibebankan 1.250.000. Karakteristik metode rata-rata tertimbang. Yang pertama ada unit dalam proses, sediaan awal pemrosesannya dicampur dengan unit masuk proses pada periode tertentu. 2. Proses produksi menghasilkan unit selesai diproses atau untuk ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Dan unit dalam proses sediaan akhir periode. Unit selesai diproses dapat berasal dari unit dalam proses sediaan awal dan unit masuk proses periode tertentu. 3. Unit ekuivalen adalah produk selesai ditambah produk dalam proses sediaan akhir yang disetarakan dengan produk selesai. 4. Rumus biaya per unit sama dengan biaya unit dalam proses sediaan awal ditambah biaya ditambahkan pada periode tertentu dibagi unit ekuivalen. 5. Biaya per unit tersebut untuk menghitung biaya departemen yang dialokasikan ke unit selesai dan unit dalam proses sediaan akhir.